Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat tahmid dan pengagungan kepadanya, yaitu mengucapkan alhamdulillah pada lisan kita yang dibenarkan oleh hati nurani kita bahwa segala kenikmatan yang kita rasakan pada kesempatan kali ini datang darinya, dan kita memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk menundukkan dan mendekatkan diri kepadanya. Karena sekali lagi kita ingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat, di hari yang mulia, di hari yang terbaik ini, di hari Jumat, di hari yang dimana diciptakan Nabi Adam alaihissalam, di hari dimasukkannya Nabi Adam alaihissalam, di hari Jumat adalah hari yang paling terbaik di mana matahari terbit. Manusia diciptakan pada hari Jumat, dan di hari Jumat kita dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula dari athar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, agar kita memperbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya seorang hamba memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kikir bukan orang yang ingin menahan hartanya, akan tetapi orang yang kikir adalah orang yang mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam didengarkan, dibacakan padanya, akan tetapi dia tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh ayat telah mengingatkan kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang sekalian, orang-orang yang beriman, yang mengaku ada keimanan di dalam dadanya, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka hendaknya kalian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat dan penyelamatan kepadanya. Sesungguhnya seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah dan para malaikatnya bersalawat kepadanya 10 kali. Di kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana yang telah kita kajikan di malam Rabu kemarin, bahwasanya setiap orang menginginkan kebahagiaan, tapi di setiap orang tidak menjalani jalan-jalan kebahagiaan. Sebagaimana Diwan Syafi'i dalam kumpulan syair-syair Imam Syafi'i mengatakan, turidun najata wa la tasluku masalikaha, inna safina la tajri 'alal yabis. Kalian menginginkan kesuksesan, kalian menginginkan kebahagiaan, sedangkan kalian tidak menempuh jalannya. Sesungguhnya perahu tidak berjalan di atas daratan yang kering. Artinya barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, ada jalannya, ada metodenya, ada jalan-jalan dari para nabi dan para rasul yang telah menyampaikan kepada umatnya, yang telah sampai kepada kita. Dan kemarin sudah kita ingatkan bahwasanya jalan-jalan kebahagiaan telah dirangkum oleh para ulama ada 3 hal. Idza u'tiya syakarah, idza tuli'a sabarah, idza snaba istaghfarah. Yaitu seseorang jikalau ditimpa suatu kenikmatan dia bersyukur kepada Allah, dan jikalau ditimpa suatu musibah ia bersabar, dan jikalau ia terjatuh dalam dosa ia beristighfar kepada Allah. Adapun di pertemuan kali ini kita akan mengkajikan sedikit dari makna syukur dan dari makna sabar. Karena di hari ini makna syukur dan makna sabar hampir punah, hampir hilang, hampir tidak ada manusia yang memilikinya. Ada sebagian manusia mengatakan kesabaran itu ada batasnya.
Dan apakah jenis-jenis kesabaran itu? Dan bagaimanakah Al-Quran menimbangnya? InsyaAllah ta'ala. Maka dari itu syukur, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimallahu ta'ala, asyukru lil qalbi mahabbatun wa inabatun. Kesyukuran seorang hamba di dalam hatinya ketika ia mencintai yang memberikan nikmat tersebut. Wa inabatun, dan dia senantiasa kembali kepada Allah. Jadi orang dikatakan bersyukur kepada Allah ketika dia mencintai Allah, ketika ia senantiasa kembali kepada Allah. Itulah baru dikatakan orang yang bersyukur. Wal lisani sana'un wa hamdun. Adapun syukur dengan lisan, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, adalah orang senantiasa membasahi lidahnya dengan memuji Allah, dengan mengucapkan alhamdulillah. Itulah orang yang bersyukur. Jadi syukur secara hati adalah cinta kepada Allah, kembali kepada Allah. Dan syukur secara lisan adalah senantiasa membasahi lisan ini dengan kalimat pujian dan pujian seterus menerus kepada Allah. Adapun walil jawarihi ta'atun wa khidmatun, dan syukur secara anggota badan adalah kita melakukan ketaatan dan senantiasa berkhidmat kepada Allah. Jadi syukur yang sesungguhnya adalah secara hati dengan mencintai Allah, senantiasa kembali kepada Allah. Syukur secara lisan dengan mengucapkan pujian kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Dan syukur secara anggota badan, yaitu melakukan ketaatan kepadanya dan berkhidmat di hadapannya. Maka dari itu pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai bengkak-bengkak kakinya, sampai Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lima fa'alta ya Rasulullah?" Kenapa engkau lakukan ya Rasulullah? Bukankah dosamu telah diampuni, syurgamu telah dijamin? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, afala an akuna 'abdan syakura?" Tidakkah aku lebih layak menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak sujud dan rukuk kepadanya? Jadi hakikat syukur seorang hamba adalah yaitu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu, dari perkataan para ulama mengatakan, kullu ni'matin ma taqarrubuka ila Allah fahyal balayah. Segala kenikmatan yang kalian rasakan itu tidak mendekatkan diri kepada Zat pemberi nikmat, maka dia hakikatnya adalah bencana bagi kalian. Barang siapa yang diberikan kesehatan tidak memanfaatkan kesehatannya di atas ketaatan kepada Allah, maka kesehatan itu akan menjadi bumerang di hari kiamat, karena akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang diberikan harta tapi hartanya malah melalaikan dari Allah, maka Allah akan mengasapnya sebagaimana Qarun. Barang siapa yang diberikan jabatan yang tinggi tapi jabatannya malah menjauhkan dari Allah, maka ada contohnya dari Fir'aun. Maka dari itu para ulama berselisih pendapat, siapakah yang lebih utama, manusia manakah yang lebih utama? Manusia yang memiliki kekayaan dan bersyukur sebagaimana Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ataukah manusia yang diberi musibah tapi bersabar sebagaimana Nabi Syuaib, Nabi Ya'qub, dan selainnya dari para nabi? Tentunya dari kalangan para ulama mengatakan syukur dan sabar adalah bagaikan dua sayap burung yang senantiasa menghampiri seorang hamba. Ketika seorang hamba diberi kenikmatan, hendaknya ia menghempaskan sayap kesyukurannya kepada Allah. Dan ketika seorang hamba ditimpa musibah, maka hendaknya ia menghempaskan dari sifat kesabarannya kepada Allah. Jadi bukan sesuatu yang perlu untuk kita memilih darinya, akan tetapi perjalanan hidup seorang hamba sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang kami silih gantikan kepada manusia. Ada waktu sempit, ada waktu luas. Di waktu sempit kita bersabar, dan di waktu luas kita bersyukur. Ada waktu lapang dan ada waktu gelisah. Maka di waktu gelisah kita memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah, dan di waktu lapang kita senantiasa mengingatnya. Ini yang bisa kita berikan
dari makna kesyukuran itu sendiri, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, bahwasanya faedah yang bisa kita ambil dari kajian kali ini, syukur pada lisan seorang hamba dengan memuji Allah, syukur pada hati seorang hamba dengan cara mencintai Allah dan senantiasa kembali kepada Allah, dan syukur terhadap anggota badan seorang hamba dengan cara berkhidmat dan menjadikan segala kenikmatan itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan memaknai sabar itu sendiri. Jikalau semoga Allah memanjangkan umur kita sekalian, dan semoga dengan majelis ini Allah menjadikan majelis yang diberkahi, dan semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan mengangkat derajat kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepadanya dengan melakukan ketaatan kepadanya, dan semoga Allah mengumpulkan kita seluruhnya bersama para nabi dan para rasul di kemudian hari. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.